Buat kamu yang serius pengen ke Bangkok tapi terkendala dengan biaya, tenang, masih ada waktu. Tonton video ini sampai habis. Hai, balik lagi dengan aku Anam Irfani. Ini adalah edisi khusus Bangkok 2025 karena tepat video ini diupload, harusnya udah masuk tahun baru 2023. Cepet banget ya. Nggak nyangka loh, udah 7 bulan berjalan kita nabung bareng. Oke, jadi buat yang belum tahu nih, aku dan teman-teman udah mulai nabung bareng buat ke Bangkok mulai tanggal 1 Juni 2022 kemarin. Berarti udah 7 bulan berjalan ini. 9.000 sehari atau 10.000 lah ya. Kalau 9.000 sehari itu sebulannya 270.000, kalau 10 hari ya 300.000. Ya tinggal ngitung aja nih, misal 300.000 sebulan kali 7 bulan berjalan berarti kan udah 2.100.000 ya sekarang harusnya kalau nggak bolong-bolong. Lah kalau mau ikutan nabung bareng tapi mulainya dari sekarang udah telat dong. Mari kita hitung dulu deh. Ya kelihatannya emang udah telat 7 bulan, tapi sebenarnya masih lama banget tuh. Masih kita berangkatnya masih 2025 ya kan. Ini 2023 Januari, berarti kalau setahun 2023 ada 12 bulan. 2024 masih ada 12 bulan, berarti kalau 2 tahun berarti kan 24 bulan ya kan. Berangkatnya itu April, terus tambah Januari, Februari, Maret. Berarti 27 bulan, masih ada 27 bulan lagi tuh. Kalau kita hitung-hitung tinggal kita hitung aja tuh, kalau sehari 10.000, sebulan 300.000 kali 27 bulan itu berarti dapatnya 8.100.000. Masih banyak banget, itu cukup banget lah. Gak telat lah ya kalau mau mulai dari sekarang ya kan, masih ada 27 bulan lagi tuh. Mending telat kan daripada telat banget. Nah, karena ini edisi spesial awal tahun, aku mau bacain rute perjalanan kita nanti deh, kira-kira tuh kayak gimana gitu. Masih ada motor lewat jam segini, jam 2 padahal. Oke, jadi nanti kita bakal 3 hari di sana. Kita berangkatnya tuh tanggal 11 April ya, kira-kira 11, 12, 13 April itu nanti tanggal 13-nya itu mulai songkran ya kan. Jadi let's say udah masuk tahun 2025 nih. Nah, itu kalau udah masuk tahun 2025, untuk yang belum punya paspor atau yang paspornya expired kayak aku gini, itu harus udah mulai ngurusin semuanya biar nggak telat, jangan dipepet-pepetin gitu. Nah, lalu uang tabungannya kalau ada yang ditaruh di instrumen keuangan kayak di saham atau reksadana, itu mulai ditarik-tarikin semuanya atau dijadiin cash ya kan. Ya nggak harus cash fisik duit gitu, nggak harus kayak gitu sih, ya bisa ditaruh di rekening lah ya biar gampang tariknya gitu. Karena kalau masih di instrumen keuangan kan ngambilnya cukup susah tuh, ya kita ambil di awal aja gitu biar lebih enak gitu. Atau yang nggak punya rekening dan nabungnya itu masih di kayak di celengan atau segala macamnya, itu mulailah dihitung-hitungin gitu ya. Kalau bisa itu sering-sering dicek gitu, diceknya tuh kayak uangnya tuh takutnya ada yang kusut, ada yang rusak gitu. Karena kalau kelamaan juga kan di celengan kan nggak baik ya, kayak jelek lah ya uangnya ya kan. Ya dikondisikan aja lah, intinya kalau bisa tuh masuk tahun 2025 awal tahun tuh Januari kayak gini nih, itu udah mulai dikumpulin atau dihitungin atau dipersiapkan lagi lah secara matang. Nah, untuk berangkatnya nanti ada 2 pilihan, berangkat bareng dari Jakarta bareng aku gitu ke Bangkoknya, atau nungguin di Bangkok langsung gitu. Jadi kalau kayak dari teman-teman kayak di Medan atau di Sumatera, di wilayah Sumatera gitulah ya, kalau harus ke Jakarta dulu kan ya gak enak ya, sayang juga itu, lebih mahal gitu nanti bolak-balik. Jadi lebih enak kalau misal ke Bangkok dulu terus nungguin di Bangkok dulu, itu gak apa-apa kalau berani ya kan. Kalau emang gak berani dan mau ke Jakarta dulu ya gak apa-apa, tapi akan lebih mahal juga pastinya, nanti ada ongkosnya ya kan untuk bolak-balik. Nah, kalau yang kayak dari Pulau Jawa gitu bisa ke Jakarta dulu, ntar ketemuan di Jakarta dulu ya kan, kita bareng-bareng di Jakarta terus barulah kita berangkat ke Bangkok. Jadi ada 2 pilihan ya, bisa ke Jakarta dulu atau langsung nungguin di Bangkok. Nah, di Jakarta itu nanti kita tanggal 10 April. Terus tanggal 10 April berangkat, tanggal 10 malam kita udah nyampe di Bangkok ya kan. Udah di penginapannya, dan tanggal 11-nya itu mulai hari pertama. Tanggal 11 hari pertama, 12 hari kedua, dan tanggal 13 itu hari ketiga. Kita di Bangkoknya kayak gitu. Nah, biar lebih tergambar jelas nanti kita bakal ngapain aja di sana, aku bacain rutenya ya, jadwalnya nanti di hari pertama, kedua, dan ketiga. Oh ya, by the way, kamu bisa baca-baca ini semuanya nih di sini ya, atau ntar aku kasih lah linknya di deskripsi, kamu cek aja nanti. Kamu bisa baca-baca sendiri, dan sekarang mari kita baca bareng-bareng. Oke, jadi nanti hari Kamis 10 April itu kita kumpul di airport di Jakarta. Berangkatnya nanti itu sore ya kan, sore jam 15.15 atau jam 3 sore. Nanti nyampe sana itu sekitar jam 7 malam gitu. Malam itu kita nyampe hotel bebas tuh.
mau ngapain aja, terserah, mau yang explore, yang istirahat. Intinya harus diingat nanti tanggal 11-nya atau hari pertama itu kita akan mulai jalan-jalannya itu pagi jam 9 ya, jam 9, dimana itu hari Jumat 11 April 2025. Itu jam 9 sampai jam 1 kita bakal ngunjungin Grand Palace, Wat Po, dan Wat Arun. Setelah itu jam 1-nya ya buat yang cowok-cowok nih, berhubung hari Jumat, Jumatan dulu ya kan, Jumatannya di sekitaran Chulalongkorn University. Terus mampirlah ke Chulalongkorn, lihat-lihat ya, mampir ke situ. Habis dari Chula terus ke Ikon Siam, habis dari Ikon Siam ke Asiatic. Nah, habis dari Asiatic itu jamnya ada ya, kelihatan ya. Langsung balik ke hotel lagi jam 19.30. Nah, jam 8-nya setelah makan-makan, setelah mandi, setelah ya istirahat bentar tuh setengah jam, kita explore lagi tuh area Khao San Road itu kan. Oke juga tuh, di situ rame gitu ya. Oke, jadi hari pertama itu. Nah, kalau kamu baca sendiri ini bakal kamu lihat ada berapa uang yang diperlukan untuk hari pertama, hari kedua gitu. Jadi aku bakal bacain ini destinasi wisatanya aja. Nah, untuk hari kedua itu nanti tanggal 12 April hari Sabtu, mulai jam 9 lagi. Jam 9 kita jalan-jalan, lihat-lihat ke museum di Khao San Road juga. Habis itu karena ini weekend, ke Chatuchak ya buat beli oleh-oleh. Beli oleh-olehnya sekarang aja di hari kedua, nanti karena hari ketiga tuh ada Songkran, rame pastinya, ada perang air. Nah, habis dari Chatuchak itu kita ke GMM. Ini dari teman-teman banyak banget yang pengen ke GMM ya, kita sediain waktu 2 jam di GMM. Ngapain aja terserah, kalau yang nggak terlalu suka GMM bisalah jalan-jalan di area situ, atau mau tiduran di situ. Intinya kita luangin waktu 2 jam di GMM. Semoga ketemu sama aktor atau aktris idola kalian di sana. Ketemu Ploy di sana, seru kali ya. Nah, lanjut habis itu ke Benjakiti Park ya kan. Itu jam 4. Habis dari Benjakiti kita ke Joth Fair itu sampai malam. Nah, malamnya jam 21 baliklah ke hotel. Habis itu istirahat lagi, siap-siap untuk hari ketiga. Hari ketiga ini nggak ada jalan-jalan yang aneh-aneh lagi. Kita bebasin di hari ketiga ini karena Songkran ya kan. Mau ada yang mau perang air, mau basah-basahan monggo, atau yang mau jalan-jalan ke tempat lain monggo. Intinya di hari ketiga ini jam 12 harus balik ke hotel. Sebelum jam 12 harus balik ke hotel untuk check out, karena check outnya ini nanti di tanggal 12 ini. Nah, untuk setelah check out itu nggak harus barang bawaan kita nanti kita bawa terus gitu, enggak, tapi bisalah dititipin di hotel dulu. Kita bilang gitu, titip dulu, nanti kita ambil lagi gitu, buat titip barang aja, karena pesawatnya tuh nanti malam gitu. Sayang aja gitu, masih ada waktu beberapa seharian lagi kan, dari jam 12 sampai jam 8 malam itu masih lama gitu. Kita nanti jalan-jalan ke Siloam, Siam Paragon, MBK, dan lain-lain. Habis itu kita balik lagi ngambil barang-barang bawaan kita, dan barulah kita ke airport sekitar jam 8 malam. Nah, pesawatnya nanti kita ambil yang tengah malam dari Bangkok ke Jakarta. Kalau buat teman-teman yang nggak langsung ke Jakarta atau ke kota masing-masing ya bisa disesuaikan, bisa ambil penerbangan sore atau apa, terserah bisa. Intinya kalau kita nih ambilnya yang Jakarta Bangkok, Bangkok Jakarta itu malam. Kenapa? Karena kalau malam itu nanti dari Bangkok ke Jakarta, nyampe Jakarta kan ya agak-agak subuh gitu lah ya, jadi tunggu bentar gitu udah pagi gitu. Jadi kalau mau pergi atau mau pulang itu udah enak gitu, daripada nyampe Jakartanya tuh malam gitu, mau pulang ke rumah masing-masing agak susah, nanti nunggunya kelamaan, dari malam ke pagi kan lama ya. Oke, jadi kira-kira kayak gitu. Nah, untuk lain-lain, untuk biaya semuanya ini kayak ini ya, ada bagasi, terus biaya tambahan kayak lain-lain. Ini kamu bisa cek di website ini ya, bisa cek di deskripsi lah ya.
Dan ini total semuanya ini kalau kita kalau kita hitung-hitung ya sekitar segini. Ya ini sebenarnya cukup banget, apalagi yang 8.100 ini pas banget kan kalau kita mulai dari Januari. Ya ini pas banget loh. Padahal nih sebenarnya masih sisa banyak nih kalau buat ke Bangkok aja nih. Ya buat hati-hati aja lah, kamu bisa baca semua alasannya di sini. Dan kalau misal penasaran kayak nabungnya, itu kamu bisa cek di sini nih, nabung ini bisa diklik nih. Ini tuh kamu bisa klik juga nih di sini ya. Kalau di HP ada di sekitar kanan sini, ini bisa kamu klik untuk cara nabungnya gimana ya kan. Ini aku kasih solusi buat nabung, karena banyak yang nanya juga inflasi gitu kan ya. Biar nggak inflasi ya ditaruh di instrumen keuangan kayak entah di dolar, emas, atau reksadana. Kalau aku taruhnya di reksadana. Kalau di saham aku nggak berani ya, karena jangka waktu menyimpannya cuma 3 tahun. Harusnya nggak apa-apa sih, cuman ya ntar di tahun terakhir harus narik juga, jadi ya udah aku taruhnya di reksadana. Kamu bisa baca di sini aja untuk cara nabungnya biar nggak kena inflasi gitu ya. Terus kayak catatan keuangan ini bisa kamu klik juga. Gimana, kenapa ini ada catatan keuangan ya, biar mengatur keuangan kita ini untuk nabung ke Bangkok nanti, karena masih banyak tuh yang nggak tahu keuangan mereka sendiri. Kamu bisa cek di sini. Ini bakal membantu banget lah buat nabung. Jadi buat yang belum bisa nabung kayak wah itu 9.000 sehari, 10.000 sehari itu susah banget, 300.000 sebulan itu susah banget. Nah ini aku juga tambahin gimana caranya biar nambah income ya, plus income, nambah pemasukan, biar nabung ke Bangkok 2025 bisa makin banyak. Atau ya buat yang nabungnya masih dikit-dikit, ini loh ada cara buat nambahin pemasukan. Kamu bisa baca-baca di sini ya kan. Semoga membantu untuk tambahan nabung kamu gitu. Oke, jadi gitu aja untuk update nabung Bangkok 2025 kali ini. Ini update dari bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, dan November, berarti 7 bulan ya kan. Semangat, jalan kita masih panjang, dan yang kalau bolong-bolong nih nabungnya ditambal ya. Oh ya, buat yang belum mulai, ayolah mulai dari sekarang ya. Masih panjang kok, masih lama, nggak telat kok. Mending telat lah daripada telat banget ya kan. Ntar nyesel gitu kalau kita udah nyampe di kayak 20 bulan gitu kan, itu telatnya lama banget. Ini mumpung baru 7 bulan, mulai dari sekarang aja. Gak apa-apa lah, dikit-dikit gak apa-apa. Masih ada cukup waktu kok buat gas terus sampai Bangkok. Jadi ketemu lagi di update nabung bulan depan. See ya.